Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Tantri Yulia, MTH MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan apa yang telah dapat saya pelajari dalam mata kuliah hermeneutika lanjut. Pada kesempatan ini saya akan berusaha untuk memaparkan apa yang telah saya pelajari dengan menggunakan Efesus 5 ayat 16. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam melakukan penafsiran ada analisis yang harus dilakukan. Pertama adalah penafsiran dari sisi analisa sejarah. Di sini kita bisa melihat dari sabda, bagian artikel, kamus, dan juga website-website yang berhubungan dengan hal-hal geografis, unsur kebudayaan, keagamaan, politik, ekonomi, dan lain-lain yang berhubungan dengan sejarah. Lalu dalam analisa konteks, di sini kita bisa melihat teks dari ayat tersebut akan berhubungan dengan ayat-ayat yang mana, baik itu konteks dekat maupun konteks jauh. Di sini kita bisa menggunakan bantuan Alkitab dan juga bantuan dari sabda. Lalu untuk analisa sastra, di sini karena membandingkan dengan referensi lain, maka kita membandingkan dengan buku-buku teks atau referensi lain di luar Alkitab yang terkanon. Lalu yang keempat, analisa tata bahasa dan sintaks. Di sini kita akan menggunakan alat bantu berupa Bible Words dan juga Hebrew Greek Interlinear Bible. Dan untuk analisa teologis ini berupa hasil perenungan dari orang yang telah melakukan semua analisa terhadap ayat yang akan dibahas. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menafsir Efesus 5 ayat 16 yang berbunyi, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pertama, masuk pada analisa sejarah. Di sini terlihat bahwa dari sisi geografis, surat ini ditulis di Roma, ya, dari dalam penjara, ditujukan kepada jemaat di Efesus, di mana Efesus adalah sebuah daerah di pantai barat Asia kecil yang adalah rumah bagi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, kota pelabuhan, dan identik dengan ungkapan Amazon yang masyhur. Waktu penulisannya diperkirakan sekitar tahun 62 Masehi, tidak lama setelah penulisan surat Kolose. Untuk agama, pada saat itu ada agama Kristen yang tentunya dianut oleh jemaat Efesus dan jemaat yang dikelola oleh Rasul Paulus, ya. Lalu untuk masyarakat umum, ini agamanya penyembah berhala, ya, yaitu Dewi Artemis, atau di dalam Roma dikatakan sebagai Dewi Diana. Untuk politik dan kondisi ekonominya, Efesus ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi yang sebelumnya juga dikuasai oleh Yunani. Jadi Efesus merupakan kota pelabuhan, tentunya pusat perekonomian pada saat itu, dan dia adalah kota keempat terbesar di dalam wilayah kekaisaran dan kota yang makmur, memiliki jalan-jalan yang baik dan barisan pilar-pilar yang megah. Untuk kebudayaan dan kebiasaannya, di situ
tempat bertemunya banyak orang Asia yang tujuannya untuk berbisnis dan beribadah. Jadi tentu banyak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dalam hal penyembahan kepada berhala, yaitu Dewi Artemis yang dipercaya sebagai pelindung dan pemberi kemakmuran. Lalu analisa konteks dari konteks dekat. Jadi ayat yang berada di seputar Efesus 5 ayat 16 adalah ayat 15, ayat 17, dan hingga ayat 21. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa dicermati dengan membuka Alkitab bahwa ketika kita membaca Efesus 5 ayat 16 yang bunyinya adalah dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini tidak jelas apa makna dari ayat ini karena dimulai dengan kata dan. Kita tahu bahwa kata dan itu berarti sebelumnya ada sambungannya. Maka kita harus melihat ke ayat sebelumnya. Nah, di ayat sebelumnya, di ayat 15 ya, di sini memang dimulai dengan kalimat baru, yaitu karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, di sini kelihatan dua ayat ini sudah mulai menyambung menjadi satu kesatuan. Tetapi jangan lupa bahwa sebetulnya di ayat 16 itu ya, hari-hari ini adalah jahat walaupun titik, tetapi sambungannya itu adalah kata sebab ya. Jadi kita lihat lagi. Nah, di ayat 17 bunyinya sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, itu memang titik ya di Alkitab, tetapi ternyata kita lihat di ayat 18 dimulai lagi dengan kata dan. Nah, jadi ini masih menyambung lagi dengan ayat 18 ya. Dan juga ayat 18 ini ternyata berakhir dengan koma ya, berarti masih nyambung lagi dengan ayat 19 ya. Dan ayat 19 ini memang sudah titik ya. Nah, tetapi akan lebih lengkap ketika kita melihat sampai dengan ayat ke-21 yang benar-benar merupakan ayat terakhir dari perikop tersebut. Nah, lalu untuk konteks jauh. Di dalam konteks jauh ini kita berarti melihat perikop dari Efesus 5 ayat 16. Ternyata masuk ke dalam perikop hidup sebagai anak-anak terang. Di mana sebetulnya ayat ini ya merupakan bagian dari hidup baru orang percaya yang mulai dituliskan dari Efesus 4 ayat 1 hingga Efesus 6 ayat 20. Di sini bisa dilihat dari sabda bagian bagian artikel ya. Oke. Lalu selanjutnya bagian garis besar ya, di bagian garis besar. Lalu untuk selanjutnya kita masuk kepada analisa sastra. Di sini jelas penulisnya adalah Rasul Paulus yang dikirimkan oleh Tikhikus. Ya, dituliskan dari dalam penjara ya, ini kelihatan gambar ilustrasi gambarnya ya Paulus dengan Tikhikus seperti itu. Lalu yang kedua dari sisi bangunan teks di sini genrenya genre teks surat. Bisa dibagi menjadi 4 bagian. Nah, di sini bisa terlihat dari bagian sabda artikel ya. Di sini bisa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian salam mulai Efesus 1 ayat 1 hingga 2, bagian ajaran Efesus 2 ayat 1 hingga Efesus 3 ayat 21, bagian pengarahan yaitu Efesus 4 ayat 1 hingga pasal 6 ayat 20, dan bagian penutup Efesus 6 ayat 21 hingga 24.
lalu membandingkan dengan referensi lain. Di sini referensi yang saya gunakan adalah buku dari Warren W. Wiersbe yang berjudul Be Rich, ya, yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Kaya di dalam Kristus. Nah, diketahui bahwa frasa pergunakan waktu yang ada ini bermakna bahwa hidup itu pendek, sehingga pakailah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Lalu, frasa hari-hari ini adalah jahat, ini berkaitan dengan kondisi pada zaman itu di mana jemaat Efesus sedang menghadapi penganiayaan dari bangsa Romawi. Apabila saat itu dikatakan jahat, maka hal ini juga berlaku pada saat ini juga yang di mana dosa semakin merajalela. Lalu yang keempat, analisa tata bahasa dan sintaks. Di sini kita menggunakan alat bantu BibleWorks dan Hebrew Greek Interlinear Bible, ya, di mana bahasa asli dari ayat ini dituliskan dalam bahasa Yunani, ya, yang berbunyi exagorasomenoi ton kairon hotihoi hemerai ponerai eisin. Di sini frasa dari exagorasomenoi ton kairon sama persis dengan Kolose 4 ayat 5 yang berbunyi, hiduplah dengan penuh hikmah terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi di bagian Kolose 4 ayat 5 ini, kata pergunakanlah waktu yang ada ini sama persis dengan yang ada di Efesus 5 ayat 16. Di mana kata kairon ini merupakan bentuk kata non-akusatif maskulin singular common dari kata kairon. Ya, dari kata kairos, ya, dari kata kairos yang artinya waktu. Ya, sebagai contoh, point of time as well as period of time, ya, identik dengan waktu atau periode waktu. Lalu kata ponerai ini adjektif normal nominatif feminim plural no degree dari kata poneros yang artinya in the physical sense in poor condition, the ethical sense weak, evil, bad, vicious, degenerate, identik dalam arti fisik dalam kondisi buruk, dalam arti etis jahat, jahat, buruk, ganas, merosot. Ya. Dan yang terakhir, setelah melakukan analisa-analisa di atas, maka dapat diambil suatu analisa teologis di mana ada prinsip-prinsip kebenaran dari ayat Efesus 5 ayat 16. Dapat diketahui bahwa kita harus hidup dengan bijaksana, sebab saat ini adalah masa atau zaman akhir di mana kejahatan atau dosa semakin banyak. Lalu, gunakan waktu sebaik mungkin, janganlah lengah, sebab sebagai pengikut Kristus tidak boleh lagi kita kembali kepada dosa. Dan oleh karena itu, implementasi yang dapat dilakukan pada konteks masa kini, ya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus harus mempunyai gaya hidup yang baik. Kita harus bijaksana dalam mempergunakan waktu yang diberikan, ya, tidak terjerumus pada tawaran dunia atau dosa-dosa, harus tetap waspada di tengah situasi kondisi zaman yang semakin buruk. Sebagaimana Kolose 4 ayat 5 ya berkata bahwa hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Di sini kita harus waspada bukan hanya kepada dosa-dosa yang semakin banyak, tetapi juga kita harus waspada bahwa ada orang-orang luar, ya, dikatakan orang-orang luar, yaitu mereka yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, yang bisa mengganggu kita di dalam kita beriman, ya, di dalam mengikut Tuhan, sehingga kita harus tetap waspada dan kita harus
selalu bijaksana dalam menggunakan waktu yang telah Tuhan berikan sebaik mungkin, karena zaman ini semakin jahat, dosa semakin bertambah. Demikian paparan yang dapat saya berikan, kiranya dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Untuk kekurangannya, mohon dapat dimaklumi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.